Pendengar yang terhormat, sesaat lagi kita akan segera ke acara selanjutnya. Diharapkan untuk memperbesar volume radio Anda. Terima kasih. Now on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Rasika dimanapun Anda berada. Jumpa lagi, kita menemani Anda di gelombang 103,4 FM. Ya, edisi spesial di kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari Jumat 10 Maret 2023. Kita menemani Anda di Rasika Podcast. Bincang ringan kita nih bersama, ini ada dua narasumber yang telah hadir di kesempatan sore hari ini yang akan menghadirkan informasi untuk Anda. Nah, kedua narasumber kita ini ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuasulu. Ini ada Pak Hadi Pranata. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, beliau ini adalah orang yang sangat energik dan juga selalu memberikan motivasi. Hampir setiap pagi nih beliau selalu memberikan motivasi agar kita selalu bersemangat. Semangat baru setiap hari nih dari beliau ya. Motivasinya bukan marah-marah ya. Tidak Pak, selalu memberikan motivasi, kata-kata mutiara ya Pak selalu dihadirkan untuk kita. Dan juga ini ada Pak Budi Setiawan, Ketua Pengadilan Negeri Putus Sibau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya. Kita belum kenal Mbak ya? Ya, silakan Pak, mungkin ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Agung Budi Setiawan, saya adalah Ketua Pengadilan Negeri Putus Sibau ya. Sudah mau setahun gitu kan. Salam kenal buat pendengar radio Rasika ya. Radio Rasika, radio siaran Kapuas Hulu kita Pak. Nah, panjangannya. Oke, salam kenal nih untuk Bapak Agung Budi Setiawan. Satu tahun ya Pak ya. Jadi ketuanya, tapi kalau dari wakil udah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun ya di Kabupaten Kapuas Hulu. Bagaimana Pak untuk Kapuas Hulu ini Pak? Sangat eksotis ya. Negeri Borneo yang sangat eksotis dengan keragaman budaya dan juga makanannya juga ya. Ini sangat apa ya? Atau debuk banget. Tapi memang bikin kangen juga sih, terutama kerupuk basahnya itu ya. Ya kalau sudah minum air kapuas ya Pak ya istilahnya. Kalau sudah minum air kapuas pasti akan balik lagi ke sini ya Pak gitu ya. Alhamdulillah. Oke deh mendengar setia Rasika nih, langsung saja mungkin yang pertama kita akan berbincang dulu nih bersama Bapak Agung Budi Setiawan. Nah Pak, masyarakat Kapuasulu tentunya ingin mengetahui nih Pak mengenai tupoksi dari Pengadilan Negeri Putus Sibau ini sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Silakan Pak. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Jadi buat masyarakat Kabupaten Putus Sibau yang nggak usah angker atau takut begitu mendengar kata-kata pengadilan gitu ya, karena pengadilan negeri ini adalah kepanjangan dari kekuasaan kehakiman, di mana Pengadilan Negeri Putus Sibau itu bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara yang masuk ya, yang dilimpahkan oleh penuntut umum kepada kita. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan kesalahan ya nggak usah takut gitu, karena pengadilan ini adalah benteng terakhir ya, biar masyarakat itu taat hukum, kemudian sadar hukum juga, menjadikan negara kita ini lebih maju, lebih baik lagi dalam pemahaman hukumnya gitu. Jadi nggak usah takut buat masyarakat sama pengadilan gitu ya. Gitu. Oke, jangan takut terlebih dahulu. Nah itu dia tadi untuk tupoksi dari Pengadilan Negeri Putus Sibau itu sendiri. Nah untuk tantangan dalam menjalani tugas selama ini Pak. Jadi di Pengadilan Negeri Putus Sibau itu kita punya pelayanan ya, pelayanan di depan itu pelayanan terpadu satu pintu ya di depan situ ya. Jadi selama ini sih masyarakat yang datang
mereka tuh benar-benar kebantu sih kalau saya lihat ya dengan adanya pelayanan tersebut, di mana mereka tuh kalau butuh sesuatu, dalam pelayanan ya, itu langsung ke depan. Di mana di depan itu ada beberapa meja, di situ ada meja ikot, meja perdata, meja pidana, meja hukum, meja inzage, kemudian meja umum, dan juga ada meja informasi. Jadi masyarakat yang datang itu mereka juga sudah tahu lah kalau datang pasti berhubungan sama pengadilan, ya berhubungan itu biasanya ya Mbak itu yang banyak sekarang ini mereka tuh minta surat keterangan suket ya. Nah itu mulai agak banyak nih karena kan mulai dibuka KPO ya. Nah itu terus feedback dari mereka sih baik-baik karena kita melaksanakannya sesuai dengan SOP juga. Begitu ada permohonan kita langsung kita langsung proses dan sehari jadi gitu kan. Itulah kesannya ya selama saya yang hari ini ya. Sebelum-sebelumnya juga baik-baik aja sih. Jadi dari masyarakat juga welcome juga, dan mereka juga ketika diterangkan sama petugas PTSP-nya tentang pelayanan kita juga mereka juga paham dan mengerti gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi kalau butuh informasi ataupun apapun itu awalnya harus ke meja informasi dan pelayanan terlebih dahulu ya Pak. PTSP, berada di depan di lobi. Jadi untuk pendengar Setia Rasika yang perlu informasi ataupun ingin mengajukan gugatan harus ke meja pelayanan terlebih dahulu. Nah, untuk kasus di Kabupaten Kapuas Hulu nih Pak, mungkin bisa disebutkan nih untuk kisaran kasus nih Pak, jumlahnya kurang lebih sampai saat ini ditangani oleh pengadilan negeri ini gitu ya. Kisarannya berapa Pak? Siap. Jadi kalau menurut saya pribadi ya di Kabupaten Kapuas Hulu ini termasuk yang taat hukum lah ya masyarakatnya. Itu saya lihat karena perkara pidana untuk saat ini itu baru ada 15 ya, 15, perdata ada 3, permohonan tuh ada sekitar 10 ya, 10 gitu kan. Tentang kasus-kasusnya itu kebanyakan ya narkoba nih, mohon maaf sekali ya buat kaula muda, buat anak-anak muda ini agar menghindari narkoba itu banyak. Kemudian sama kasus pencabulan ya, itu ada seperti itu. Kemudian kalau perdatanya perceraian. Namanya perceraian. Kalau permohonan itu perbaikan di akte kelahiran ya, tentang nama, kemudian tanggal lahir gitu kan, seperti itu sih Mbak. Gitu. Jadi tidak hanya kasus pidana dan perdata saja, tapi untuk pelayanan masyarakat juga ada tadi seperti untuk sidang akta di nama kita ya, dan lain sebagainya. Itu namanya permohonan ya. Permohonan. Selain gugatan ada juga yang nama permohonan tadi itu. Iya. Oke, nah kita beralih nih bersama Pak Bos kita. Nah, Pak Hadi Pranata. Nah, Pak, untuk peran dari dinas kita sendiri, dinas Kominfotik untuk membantu tugas dari Pengadilan Negeri Putus Sibau, kira-kira peran apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Dede atas pertanyaannya. Kalau kita perannya salah satunya adalah meningkatkan kolaboratif ya di dalam penyampaian keterbukaan informasi kepada publik. Nah, tugas Diskominfotik dalam hal ini kita mengengagement dari semua stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu untuk ayo kita bersama-sama kita mengedukasi masyarakat, generasi muda terkait dengan hari ini kita bincang-bincang ringan dengan Pak Ketua Pengadilan Putus Sibau, kita bagaimana ke depan agar generasi muda di Kabupaten Kapuas Hulu ini menjadi betul-betul generasi yang memang sadar dan taat terhadap hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
karena kita di perbatasan, saya pikir kita perlu sangat-sangat menjaga generasi muda kita ini dengan maraknya peredaran narkoba barangkali, kemudian hal-hal lain, hal-hal negatif lainnya, ya kan. Oleh karena itu sesuatu yang akan berdampak kepada hukum sebaiknya diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu saya kemarin berinisiatif bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Putus Sibau untuk ayo Pak kita bincang-bincang ringan Pak, ya kan, kita bincang-bincang ringan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dan mungkin ada layanan-layanan publik lainnya terkait dengan informasi publik yang akan disampaikan oleh pengadilan kepada masyarakat. Tadi juga kita sempat membahas masalah bagaimana langkah-langkah strategis barangkali untuk mengedukasi para pelajar baik di tingkat SMP dan SMA, karena kenapa kalau SMP ini kan ini remaja yang beranjak kepada dewasa ya. Nah kalau anak SMA ini yang memang sudah mulai masuk ke usia dewasa sehingga perlu mungkin edukasi atau bahkan mungkin ada yang berkeinginan ingin menjadi jaksa atau hakim gitu kan. Nah ini bagaimana caranya gitu kan. Nah, mungkin ada program-program seperti itu sehingga kita bisa lebih mengarahkan generasi muda yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian kami juga kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Prokopimda yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa kita punya sekretariat bersama loh Pak, sekretariat bersama multimedia. Nah di sini peran dan fungsi kehumasan dari masing-masing sektoral itu bisa bersinergi bersama-sama kita di sini, karena kebetulan juga teman-teman media cetak maupun online juga berada di kita untuk bersama-sama di sekretariat bersama multimedia itu Pak, sehingga kita membangun Kapuas Hulu ini dengan dengan nuansa dan kebersamaan yang sangat baik seperti itu. Baik. Ya baik pendengar setia Rasika, masih kita menemani Anda di gelombang 103,4 FM. Rasika Podcast Bincang Santai ini kolaborasi antara Pengadilan Negeri Putus Sibau bersama Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Bagaimana Pak? Masih semangat Pak? Tetap Pasti semangat nih. Semangat sore. Semangat sore. Semangatnya masih semangat pagi ya Pak. Semangat iya. pagi, Masya Allah. Nah untuk selanjutnya mungkin saya akan berbincang kembali bersama Pak Agung Budi Setiawan ya Pak. Untuk di tahun 2023 nih, mumpung masih awal tahun ya Pak ya, adakah target atau capaian nih untuk tahun 2023 ini untuk dari Pengadilan Negeri Putus Sibau Pak? Target dari pengadilan ya tentunya ini yang kita lagi coba raih yaitu WBK ya, wilayah bebas korupsi itu lagi kita coba raih gitu kan. Itu yang utama tentunya dalam pelayanan juga ya, kita pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Putus Sibau terus kita benahi ya dalam hal sarana prasarana, kemudian dari SDM-nya gitu kan, nanti kita kasih pembekalan edukasi tentang pelayanan gitu kan, kemudian juga tentang kedisiplinan di mana kita harus memberikan contoh ya kepada masyarakat Kabupaten Putus Sibau, apalagi kita juga aparat penegak hukum harus disiplin dalam segala hal ya, terutama dalam pekerjaan. Itu ditingkatkan lagi kedisiplinannya. Kemudian ada kerjasama juga mungkin ya dengan dinas-dinas yang lain. Mungkin next di kedepannya, kemarin kami juga udah sounding sama Dinas Dukcapil, mungkin kedepannya akan ada PKS ya, perjanjian kerjasama ya. Kami juga butuh dukungan juga dari masyarakat juga, kemudian dari kaminya juga, dari SDM-nya kami juga, agar bisa nantinya menyukseskan PKS tersebut dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal, yang prima buat masyarakat di Kabupaten Putus Sibau. Dan tentunya juga dengan dinas ini juga ya, Dinas Kominfo tentunya ya, di mana ini berhubungan erat dengan sosialisasi. Kita punya media yang bagus di sini ya, walaupun Kabupaten Kapuas Hulu, tapi ternyata punya radio Rasika yang menurut saya ini ya kayak bisa jadi ikon ya, anak-anak muda sekarang itu juga bisa dijadikan media ya untuk
interaktif tadi ya, buat sosialisasi juga, dan ini juga nantinya mungkin bisa jadi media kami Pengadilan Negeri Putus Ibau untuk mensosialisasikan pelayanan apa saja yang ada di sini. Karena kan Kabupaten Kapuas Hulu kan luas sekali ya. Iya, betul. Udah gitu di sungainya juga banyak ya. Iya. Untuk datang ke Pengadilan Negeri Putus Ibau untuk biar jelas gitu kan. Kadang-kadang kan mereka jauh ya. Walaupun sudah ada internet, tapi tahu sendiri internet di sini kadang-kadang hilang gitu. Kalau radio mungkin cakupannya lebih ya. Jadi disinilah tempatnya kita bisa memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Nah ini kedepannya itulah targetnya, mungkin kita nanti bisa PKS ya Pak Hadi ya. Kedepannya mungkin nanti kalau ada yang mendengar juga di sini, kami terbuka ya untuk menjalin kerjasama dalam rangka untuk memajukan Kabupaten Kapuas Hulu ini menjadi Kapuas Hulu yang hebat ya gitu ya. Hebat. Amin, semoga gitu. Terkait dengan pelayanan nih Pak, mungkin ada kontak yang bisa dihubungi ataupun apakah Pengadilan Negeri ada Instagramnya nih Pak? Ada. Nah, Pengadilan Negeri Putus Ibau. Ada, nanti bisa lihat di websitenya, ada di Pengadilan Negeri Putus Ibau. Nanti di situ ada IG-nya, ada Facebook-nya juga di situ, nanti bisa lihat di situ ya. IG-nya juga ada. Kemudian kalau misalnya mau lebih jelas dan dekat lagi bisa datang ya. Kalau misalnya yang dekat-dekat datang langsung gitu kan. Kalau yang jauh bisa membuka di website di www.pengadilan-negeri-putus-ibau. Di situ ada keterangan kontak yang bisa dihubungi dan juga Instagramnya mungkin bisa DM langsung untuk menanyakan PN Putus Ibau Official. Itulah PN Putus Ibau Official. Nah, dicatat ya pendengar setia Rasika, kalau ada keperluan, Anda membutuhkan informasi, Anda bisa DM ataupun menghubungi kontak person yang ada PN Putus Ibau Official. Oke, untuk Instagramnya. Oke, pendengar setia Rasika, lanjut lagi bersama Pak Bos kita, Pak Hadi Pranata. Sering disinggung tadi mengenai interaktif. Nah, karena interaktif ini merupakan moto dari dinas kita ya Pak. Nah, boleh diketahui nih Pak, apa sih landasannya interaktif ini dipilih untuk menjadi moto dinas kita Pak? Baik, interaktif itu memang dari maknanya sendiri adalah berinteraksi ya, berinteraksi. Nah, karena Dinas Kominfotik ini pasti melakukan interaksi ke semua stakeholder, ke banyak media, kemudian pemerintah, tidak hanya pemerintah dengan pemerintah, kemudian pemerintah dengan bisnis barangkali, kemudian dengan dunia pendidikan, kemudian dengan masyarakat. Oleh karena itu saya mengambil singkatan dengan interaktif. Ini yang menjadi semboyan pelayanan kita ini Pak, interaktif. Nah, tapi interaktif juga ada singkatan masing-masing. Iya, pertama itu ada integritas, ada edukatif, ada responsif, ada akuntabel, ada inovatif dan kolaboratif. Nah, ini merupakan moto pelayanan Diskominfotik Kabupaten Kapuas Hulu, Pak Ketua Pengadilan dan seluruh pendengar Radio Rasika yang tercinta. Tentu saja Diskominfotik sangat-sangat terbuka kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan barangkali. Mungkin juga ada produk-produk yang ingin disondingkan ke halayak terkait dengan produk-produk unggulan lokal dan sebagainya. Kami akan membantu kita semua, akan membantu masyarakat terutama UMKM yang ada untuk mempromosikan produk-produk unggulan lokal tersebut. Kemudian kepada peserta didik atau pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu juga, kita juga mengundang untuk bersama-sama sebetulnya untuk bagaimana ada kiat-kiat tersendiri bagi pelajar sekarang yang memang sudah semua serba digital untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Diskominfotik ini untuk meningkatkan edukasi mereka sehingga apa yang ingin dicapai, peningkatan prestasi barangkali bagi pelajar tersebut dapat tercapai bagi pribadi maupun dari sekolahnya. Kemudian yang menjadi sangat menarik untuk pelajar ini, kita ini harus tahu juga terkadang tuh pelajar lebih kreatif untuk cara-cara belajar.
Nah, bagaimana sih bisa mereka setiap ada ujian atau ulangan dan sebagainya itu kok bisa dia dapat ranking 1. Nah, ini kita juga perlu mengundang, mengajak mereka untuk bersama-sama. Nah, melalui media interaktif inilah saya pikir dengan bahasa istilah apa namanya interaktif ini, moto interaktif ini bisa masuk kepada ke semua kalangan sehingga kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Saya pikir seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, harapan untuk dinas kita sendiri nih Pak, terutama untuk Radio Rasika ini Pak. Bisa disampaikan harapannya Pak? Oh ya, benar. Tadi pagi saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan Radio Rasika. Mudah-mudahan harapan ke depan kita bisa lebih menjangkau lebih luas, tidak hanya di Kapuas Hulu, tapi kemudian kita juga bisa menjangkau keluar ke mungkin kabupaten-kabupaten kota lainnya. Tapi yang terdekat adalah negara tetangga kita, Malaysia. Nah, untuk didengarkan sama mereka, mungkin melalui event-event pariwisata yang kita bisa diseminasikan melalui Rasika ini, kita bisa datangkan tingkat pengunjung wisatawan dari negara tetangga yaitu Malaysia. Kemudian mungkin ke depan kita juga akan kembangkan terkait dengan YouTube ya. Ya, YouTube yang channel kita Diskominpotik yang juga mungkin kita sedang persiapkan ya kan segala peralatan-peralatannya sehingga kalau memang sudah siap kita akan kombinasikan. Ada yang podcast dengan Rasika sambil jalan juga dengan YouTube-nya. Yang seperti itu. Ke depan kita sambil ngopi, Pak. Jadi ngopi-ngopi santai kita bisa langsung podcast di sini. Ngopi, gitu. Ngobrol pagi ya. Ngobrol pagi. Boleh itu Pak. Oke, Oke. baik Pak. Terima kasih nih untuk Pak Bos kita. Selanjutnya nih bersama Pak Agung Budi Setiawan bisa disampaikan juga nih harapannya mengenai tugas-tugas dari Pengadilan Negeri Putus Sibau ini Pak. Harapan saya ya, jadi bisa Pengadilan Negeri Putus Sibau bisa mengembalikan lagi rasa kepercayaan publik ya kepada pengadilan lagi ya, karena insya Allah ya hakim-hakim kita sudah berintegritas, itu yang bisa membuat masyarakat percaya lagi kepada pengadilan. Jadi kita berusaha untuk menarik lagi bahwa Pengadilan Negeri Putus Sibau ini berintegritas lah. Jadi intinya bisa mengembalikan kepercayaan publik kembali lagi, terus gitu kan. Jadi jangan ragu nih kalau ada hal yang terkait dengan pengadilan negeri, jangan takut untuk bertanya. Silakan datang langsung, disambut dengan sangat ramah nih dari pihak Pengadilan Negeri Putus Sibau. Ataupun yang malu mungkin datang langsung, mungkin bisa langsung tadi menghubungi kontak person dan juga Instagram dari PN Putus Sibau Official di Instagram. Instagram kita di PN Putus Sibau Official. Instagramnya di Facebooknya di PN Putus Sibau. Kita juga ada YouTube ya. Ada YouTube. Jadi nggak kalah sama Kominfo juga. Kita ada PN Putus Sibau channel di situ. Jadi masyarakat bisa melihat kegiatan kita di situ seperti apa. Juga bisa di like juga ya, like and subscribe. Mungkin nanti kedepannya karena sudah lepas masa pandemi, kita mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya lagi. Dan juga kita juga butuh komentar, saran juga dari masyarakat biar kita menjadi lebih baik lagi ya di Pengadilan Negeri Putus Sibau ini dalam melayani masyarakat, dalam menegakkan hukum dan keadilan ya, agar didukung terus kami gitu kan. Karena tujuan kami ya tadi ya mengembalikan citra dan juga kepercayaan publik kembali, dan juga kami juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu agar Pengadilan Negeri Putus Sibau bila dapat meraih wilayah bebas korupsi dan BBBM, wilayah bersih melayani. Bersih melayani. Baik, terima kasih untuk Pak Agung Budi Setiawan, dan mungkin antara Pak Hadi atau Pak Agung ada yang mau disampaikan kembali untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu ini. Oh iya. Baik, kalau dari Diskominpotik Kabupaten Kapuas Hulu mengajak seluruh masyarakat, terutama pendengar Radio Rasika 103,4 FM ya, mari kita menjadi pendengar yang
cerdas, mari kita menjadi pendengar yang penuh semangat, dan mari kita menjadi pendengar yang antusias. Untuk semua informasi-informasi yang diperlukan, silahkan datang langsung ke Diskominfotik atau bisa membuka channel YouTube kita, membuka Instagram kita dan Facebook kita. Di situ ada teman-teman kita yang biasa siaran, tidak hanya Mbak Dede, ada Arga juga, ada di siapa lagi? Sela, ada Sela, Yana, ada Vina, banyak ya. Banyak sekali. Iya, dan mudah-mudahan kita harapkan ada respon positif dari seluruh pendengar, bisa bersama-sama kita di sini dalam nanti mungkin ada dialog interaktif ya. Dialog interaktif kepada seluruh pendengar Radio Rasika 103,4 FM untuk berkontribusi pada setiap season pelaksanaan podcast kita. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih nih untuk Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putu Sibau atas waktunya, dan tentunya kita akan nanti lagi kehadirannya untuk bisa hadir kembali di Rasika Podcast di lain kesempatan. Tapi saya ingin berpantun ya. Oh, silakan Pak. Boleh. Ini satu pantun boleh ya Pak? Boleh. Nah, nanti saya bagi pantunnya Pak. Jalan-jalan ke kota Mekah, ini kan hari Jumat Pak ya kan. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara kita membawa berkah, membawa rahmat untuk kebersamaan semua. Amin. Menuju Kapuas Hulu hebat. Menuju Kapuas Hulu hebat. Memang itu menjadi visi dan misi Bupati Kapuas Hulu Pak. Saya yakin energi yang ada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Semangat semua. pasti ya. semangat semua, kan kayak gitu kan, untuk membangun Kapuas Hulu lebih maju ke depan. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Ya, baik pendengar setia Rasika, dengan pantun tadi sudah dihadirkan oleh Pak Hadi Pranata, Kadis Kominfotik KH untuk Anda. Maka berakhir pula Rasika Podcast Bincang Santai untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Saya Dede Silot yang menjadi host untuk Anda, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Rasika. Salam interaktif. Salam interaktif. Salam.